Halo teman-teman, perkenalkan saya Giovanando. Saya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Sriwijaya jurusan Matematika Fakultas FMIPA. Kali ini saya akan bercerita tentang andai saya menjadi pemimpin. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu dulu tujuan hidup saya untuk sekarang ini. Nah, tujuan hidup saya itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu membahagiakan orang tua, dan yang kedua saya ingin pergi ke Jepang. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang andai saya menjadi pemimpin, yang tentu saja berkaitan dengan tujuan saya. Dalam mencapai sebuah tujuan, tentu kita harus melewati berbagai rintangan, terutama ketika kita harus menjadi seorang pemimpin dan kita harus membimbing seluruh anggota kelompok kita. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah perkara yang mudah, karena kita harus memutuskan, mengatur tim, dan melakukan kewajiban sebagai pemimpin yang lainnya. Namun, dengan niat, semangat, motivasi, doa, dan keberanian, tentu kita dapat melewati semuanya. Dan kali ini saya akan menceritakan andai saya menjadi seorang pemimpin dan apa saja yang akan saya lakukan agar proses-proses yang akan saya hadapi itu mampu setidaknya mendekatkan saya kepada tujuan yang saya inginkan, meskipun proses-proses tersebut tidak sesuai dengan rencana yang saya inginkan. Nah, pertama yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang pemimpin adalah membuat suasana yang baik antara seorang pemimpin, yaitu saya, dengan anggota yang lain. Hal ini perlu diciptakan karena menurut saya hubungan yang baik antara pemimpin dengan anggota agar komunikasinya lebih lancar itu dapat membuat keputusan yang lebih baik di dalam kelompok, sehingga dengan harmonisnya kelompok dapat memudahkan komunikasi kita dengan anggota kita menjadi lebih lancar, sehingga segala keputusan yang kita ambil itu bukanlah keputusan diri kita, melainkan keputusan kita bersama, dan bisa jadi keputusan yang kita ambil bersama itu lebih baik daripada keputusan yang kita ambil sendiri sebagai pemimpin. Kemudian, jika ada salah satu anggota kelompok yang kinerjanya tidak sesuai, tentu akan diberi sanksi dan juga toleransi. Sekali lagi, namun jika tidak terjadi perubahan pada anggota tersebut, maka kita harus terpaksa mengeluarkan dirinya dari kelompok. Selanjutnya, ketika kelompok kami mengerjakan sebuah proyek dan proyek tersebut gagal, yang akan kami lakukan adalah melakukan upgrade pada kelompok kami dan melihat apa yang salah dengan kelompok kami dengan menanyakan kelompok lain tentang apa yang kurang dengan proyek kami dan menanyakan kepada juri apa yang kurang dari kelompok kami, apa yang kurang dari proyek kami. Nah, selanjutnya, jika kami menang, jika proyek yang kami buat tersebut lulus, yang kami lakukan tentu saja yaitu memikirkan langkah selanjutnya atau mengupgrade proyek kami menjadi lebih baik dan lebih sempurna untuk kedepannya. Selanjutnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam kelompok, kita harus memanage waktu kita yang lebih baik. Nah, jika saya sebagai seorang pemimpin, maka saya harus memanage waktu tersebut sebaik mungkin agar seluruh pekerjaan yang kita punya, sebaik itu sebagai pemimpin ataupun di luar organisasi, di luar kelompok, dapat kita lakukan dan dapat berjalan lancar tepat waktu. Dan ketika pekerjaan yang kita lakukan selesai, kita dapat membantu anggota kita yang
kemungkinan mengalami struggle atau masalah-masalah dalam melakukan kerjanya. Dan selanjutnya, menurut saya, ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya harus memiliki visi dan misi yang sesuai dengan keinginan kelompok bersama. Hal ini harus saya lakukan agar kami memiliki pandangan yang sama, sehingga kami memiliki motivasi yang sama dan kami mempunyai niat yang sama untuk mencapai tujuan kami, sehingga setiap anggota kami tidak merasa kurang atau tidak merasa sia-sia dengan keikutsertaannya terhadap kelompok kami, terhadap kelompok kami. Nah, selanjutnya, ketika sebuah konflik terjadi dalam kelompok, apa yang akan saya lakukan? Tentu yang saya lakukan adalah menindak tegaskan hal ini dengan cara memberitahu mereka apa tujuan dari dibentuknya kelompok ini dan apa keinginan mereka dari kelompok ini. Dengan begitu mereka akan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan konflik ini. Tentu itu menjadi buah pemikiran mereka, dan kemudian mungkin mereka akan kembali bekerja dan melakukan kerjasama lagi demi tercapainya tujuan. Terus selanjutnya, ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya harus menyiapkan rencana cadangan agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat kita antisipasi dengan baik. Kemudian sebelum menyusun sebuah ide, tentu sebagai pemimpin kita harus memberi dorongan dan ikut menganalisis situasi yang akan menjadi buah dari ide yang akan kita buat. Nah, mungkin hanya itu pemikiran saya mengenai jika saya menjadi seorang pemimpin ketika saya bekerja ataupun di sebuah organisasi yang mungkin memiliki proyek atau tugas tertentu. Dan menurut saya, dengan menerapkan hal-hal yang saya inginkan pada saat menjadi seorang pemimpin, itu selagi itu hal yang terbaik untuk kelompok, maka itu tidak ada salahnya. Dan menurut saya, meskipun saya sendiri sebagai pemimpin harus digeser, dan itu untuk kebaikan kelompok, menurut saya itu tidak masalah. Nah, sekian penjelasan dari cerita saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.